Semua mata dunia kini sedang tertuju pada Vietnam. Negara miskin yang dulu hancur akibat perang, sekarang menjelma menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Transformasi ini merupakan buah hasil dari keberanian, mengambil langkah-langkah reformasi besar, membuka diri terhadap investasi asing, dan membangun industri manufaktur yang kompetitif. Dalam waktu singkat, Vietnam berubah dari negara agraris menjadi pusat produksi global yang mulai bersaing dengan Tiongkok, menarik perhatian perusahaan raksasa teknologi dunia, serta menjadi pasar utama industri tekstil dunia. Pertumbuhan kotanya yang pesat, tenaga kerja muda yang produktif, serta kebijakan ekonomi yang agresif membuat Vietnam bukan hanya bangkit, tetapi melesat. Kebangkitan Vietnam dari negara miskin yang hancur akibat perang menjadi salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia, sering disebut sebagai salah satu kisah sukses pembangunan paling luar biasa dalam satu generasi sejak reformasi Doi Moi dimulai pada tahun 1986. Vietnam berhasil mengangkat jutaan rakyatnya dari kemiskinan, memodernisasi ekonominya, dan mempertahankan pertumbuhan tinggi selama bertahun-tahun. PDB real per kapita naik dari 436 US dollar pada tahun 1986 menjadi hampir 4.300 US dollar pada tahun 2023. Pada saat yang sama, tingkat kemiskinan ekstrem turun drastis. Bank Dunia mencatat bahwa jumlah penduduk yang hidup dengan kurang dari 3,65 dolar per hari turun dari 34% pada tahun 1992 menjadi hanya 1% pada tahun 2022. Kemajuan besar ini, ditambah laju pertumbuhan yang konsisten kuat, menempatkan model ekonomi Vietnam di antara yang paling berhasil di dunia. Dari sisi pengentasan kemiskinan dan pendapatan per kapita, Vietnam adalah salah satu kasus keberhasilan paling menonjol di Asia Tenggara. Sejak awal 1990, kepala rumah tangga yang hidup di bawah garis kemiskinan turun drastis. Jutaan orang miskin kini terangkat ke kelas menengah rendah. Analisis World Bank tentang kemiskinan dan ekuitas menegaskan kemajuan besar dalam pengurangan kemiskinan antara 1990-an dan 2010-an, termasuk penurunan tajam pada tingkat kemiskinan ekstrem, serta perbaikan indikator kesehatan dan pendidikan yang menyertai pertumbuhan ekonomi. Akibatnya GDP per kapita naik pesat dibanding posisi awal, meskipun masih berada di bawah negara-negara kaya di ASEAN seperti Singapura dan relatif di bawah Malaysia secara per kapita. Pada tahun 2024, ekonomi Vietnam kembali melesat dengan pertumbuhan 7,09%, jauh di atas target pemerintah dan rata-rata dunia. Pertumbuhan ini bahkan melampaui semua ekonomi besar global pada tahun tersebut. Di kawasan ASEAN, Vietnam berada di posisi pertama, dengan pertumbuhan 7,09%, disusul Filipina yang tumbuh 5,6%, Malaysia 5,1%, dan negara-negara lainnya menyusul di bawah angka tersebut. Hasil ini didorong oleh lonjakan ekspor, produksi manufaktur yang kuat, serta masuknya investasi asing dalam jumlah besar. Reuters melaporkan bahwa ekspor dan investasi asing adalah motor utama pertumbuhan PDB 7,09% pada 2024, naik dari 5,05% di tahun sebelumnya. Jika dibandingkan Indonesia, sebenarnya Indonesia memulai start lebih awal. Sejak Soeharto menggantikan Soekarno sebagai presiden, Indonesia mulai fokus melakukan pembenahan besar-besaran dalam mengelola perekonomian negara. Serangkaian paket deregulasi seperti penyederhanaan perizinan usaha, liberalisasi sektor keuangan, dan pembukaan kawasan industri membuat manufaktur tumbuh pesat, terutama tekstil, elektronik, dan otomotif. Kebijakan perdagangan yang lebih terbuka dan kemitraan dengan perusahaan multinasional membuat Indonesia semakin terhubung ke rantai produksi global. Hasilnya, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia tiap tahun konsisten di kisaran angka 7-8%. Bahkan Indonesia pernah beberapa kali mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertingginya di kisaran 10%, tepatnya pada tahun 1980 dan 1968. Namun, sejak krisis 1998 dan era reformasi dimulai, Indonesia justru mengalami kemunduran. Tercatat, rata-rata pertumbuhan ekonomi tiap tahun hanya berada di kisaran angka 5%. Banyak pengamat ekonomi berpendapat, hal ini ditenggarai semakin maraknya praktik korupsi yang perlahan meluas di berbagai sektor, mengakibatkan kekayaan Indonesia terus mengalir ke luar negeri. Jika Indonesia mengalami kemunduran pasca reformasi, Vietnam justru sebaliknya. Kesuksesan Vietnam berakar pada reformasi besar-besaran berorientasi pasar yang dikenal sebagai reformasi Doi Moi, yang diluncurkan pada tahun 1986.
Sebelum Doi Mai, ekonomi Vietnam masih terpusat, bergantung pada pertanian, dan terpuruk akibat dampak perang terbuka dengan Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Reformasi Doi Mai memperkenalkan kepemilikan pribadi atas tanah dan bisnis, melonggarkan banyak aturan harga, dan membuka Vietnam ke pasar global. Dalam beberapa dekade berikutnya, pemerintah dengan hati-hati namun tegas meliberalisasi perdagangan, menata ulang BUMN, serta mendorong investasi swasta dan asing. Bank Dunia menyatakan bahwa reformasi Doi Moi ditambah kondisi global yang menguntungkan berperan besar mengubah Vietnam dari salah satu negara termiskin di dunia menjadi negara berpendapatan menengah hanya dalam satu generasi. Pada 1990-an, Vietnam menormalisasi hubungan dengan Amerika Serikat, bergabung dengan ASEAN pada 1995, dan kemudian WTO pada 2007. Semua langkah ini semakin menancapkan Vietnam dalam perdagangan internasional. Perubahan kebijakan tersebut memberi kesempatan bagi petani, pekerja, dan pelaku usaha Vietnam untuk pertama kalinya mengakses pasar global. Dampaknya adalah lingkaran ekonomi yang saling menguatkan. Ekspor meningkat, modal asing masuk, pabrik tumbuh, pendapatan naik, dan akhirnya mendorong konsumsi serta investasi yang lebih besar. Seiring waktu, porsi pertanian dalam PDB menurun, sementara sektor industri dan jasa berkembang sebuah pola perubahan struktur ekonomi yang umum terjadi saat negara makin maju. Ketika ekonomi modern, jutaan warga beralih dari bertani tradisional ke pekerjaan manufaktur dan jasa, mendorong pertumbuhan kota dan meningkatkan produktivitas nasional. Sejak awal reformasi Doi Mai, Vietnam rata-rata mencatat pertumbuhan PDB 5-7% per tahun. Pertumbuhan sangat cepat pada 1990 dan 2000-an ketika reformasi semakin mengakar, sehingga pada 2008 berhasil naik status menjadi negara berpendapatan menengah bawah. Krisis keuangan global 2008-2009 sempat memperlambat pertumbuhan menjadi sekitar 5-6%, tetapi Vietnam cepat pulih. Memasuki 2010, ekspansi ekonomi tetap stabil berkat pesatnya sektor manufaktur dan ekspor. Sepanjang dekade 2010-an, Vietnam secara konsisten tumbuh lebih cepat dibanding banyak negara tetangga dan bahkan melampaui sejumlah negara berkembang di luar Asia. Antara tahun 2000 hingga 2020, pertumbuhan PDB Vietnam merupakan yang kedua tertinggi di Asia Timur setelah Tiongkok. Bahkan selama pandemi COVID, Vietnam masih mampu menjaga pertumbuhan sekitar 2,6%, penurunan yang kecil tetapi jauh lebih baik dibanding banyak negara lain. Pada 2022, pertumbuhan Vietnam kembali melonjak menjadi sekitar 8%, mencerminkan ledakan ekspor pasca pandemi. Inflasi dan stabilitas makro juga umumnya dikelola dengan baik. Misalnya, inflasi harga konsumen tetap berada pada kisaran menengah, dan kondisi anggaran serta utang Vietnam relatif rendah dibanding negara-negara setara. Lalu, apa saja faktor utama yang mendorong pertumbuhan Vietnam? Salah satu yang paling penting adalah peran Vietnam sebagai pusat manufaktur global. Banyak perusahaan internasional besar seperti Samsung, LG, Intel, Panasonic, Foxconn, Apple, dan lainnya mendirikan pabrik dalam skala sangat besar di sektor elektronik, semikonduktor, garmen, furnitur, dan lain-lain. Menurut McKinsey, sektor manufaktur adalah inti pertumbuhan Vietnam, menyumbang lebih dari 20% PDB pada 2024. Produksi manufaktur Vietnam mendorong salah satu program ekspor dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Barang-barang yang diekspor Vietnam antara lain smartphone, elektronik, pakaian, sepatu, mesin, serta produk pertanian. Sebagai contoh, ekspor 2024 dilaporkan naik 14,3% dari tahun sebelumnya, menjadi sekitar 405,5 miliar dolar, menjadikan Vietnam salah satu eksportir terbesar di Asia. Elektronik dan ponsel menyumbang porsi yang signifikan. Model pertumbuhan berbasis ekspor ini membuat Vietnam sangat terhubung dengan rantai pasok global. Banyak perusahaan memindahkan sebagian rantai pasok mereka dari Cina ke Vietnam karena biaya tenaga kerja yang kompetitif dan akses perdagangan yang luas. Selain itu, ada juga faktor pembangunan infrastruktur. Vietnam berinvestasi besar-besaran dalam infrastruktur untuk mendukung mesin ekspornya. Dalam beberapa dekade terakhir, elektrifikasi pedesaan, transportasi, dan logistik mengalami peningkatan yang sangat besar. Contohnya, hampir seluruh penduduk kini memiliki akses listrik. Pelabuhan besar seperti Haiphong, Da Nang, dan pelabuhan laut dalam di Ho Chi Minh City telah diperluas agar mampu menangani kapal kontainer. Puluhan kawasan industri baru juga dibangun, lengkap dengan jalan, air, dan listrik. Infrastruktur perkotaan jalan tol, bandara, jalur metro terus berkembang,
menghubungkan pusat-pusat manufaktur di seluruh negeri. Peningkatan ini membuat biaya operasional perusahaan menjadi lebih rendah. Bank Dunia mencatat bahwa antara 1993 hingga 2020, akses air bersih di daerah pedesaan meningkat dari 17% menjadi 51% dan jaringan transportasi berkembang pesat. Semua perkembangan ini memudahkan pabrik beroperasi lebih efisien dan mengirimkan produk ke pasar dunia dengan lebih cepat. Akhirnya, kita juga perlu melihat kebijakan makro dan tata kelola yang stabil. Selama masa pertumbuhannya, Vietnam berhasil menjaga stabilitas makroekonomi. Inflasi tetap berada di angka 1 digit, seringnya sekitar 3% hingga 4%. Utang publik masih dalam batas aman, dan nilai mata uang dong dijaga tetap kompetitif. Bank Sentral Vietnam menggunakan intervensi yang fleksibel untuk meredam gejolak pasar, sehingga Vietnam terhindar dari inflasi tinggi atau krisis utang seperti yang dialami beberapa negara berkembang lain. Pada saat yang sama, Vietnam terus memperkuat lembaga dan regulasinya, meskipun tantangan masih ada. Pemerintah melaksanakan reformasi untuk mempermudah aturan bisnis dan memberantas korupsi di sektor-sektor penting. Posisi Vietnam dalam peringkat kemudahan berbisnis naik puluhan peringkat dalam 1 dekade terakhir. Prosedur bea cukai untuk ekspor dibuat lebih transparan, dan layanan pemerintahan digital diterapkan untuk mempermudah perizinan. Perbaikan ini meningkatkan kepercayaan investor. Lembaga pemeringkat kredit pun menilai Vietnam secara positif. Dalam 10 hingga 15 tahun dari sekarang, jika tren ini terus berlanjut, Vietnam digadang-gadang akan menjadi kekuatan ekonomi baru di ASEAN, mengalahkan Malaysia, dan akan menjadi pesaing baru bagi Singapura. Namun tantangan itu tidak mudah. Vietnam harus dapat beradaptasi dengan cepat terhadap situasi geopolitik dunia yang semakin tidak stabil. Kesalahan dalam mengambil tindakan atau salah menempatkan posisi negara dari dua kekuatan dunia bisa menjadi batu sandungan yang akan meruntuhkan pencapaian mereka selama ini. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah Vietnam akan mampu menjadi kekuatan baru di ASEAN dan bersaing dengan Singapura? Tulis pendapat Anda pada kolom komentar. Jika Anda suka dengan video ini, Anda boleh like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sekian dari saya. Sampai jumpa.